Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-14, 15, 16, 17 dan 18 dari surah Al-A'raf, yaitu yang menerangkan tentang permintaan syaitan, yaitu iblis, yaitu yang pertama dari bangsa jin. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi tangguh, yaitu tidak dimatikan cepat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis, yaitu iblis tidak dimatikan sampai dunia kiamat. Jadi dengan kiamatnya dunia nanti, maka barulah iblis dan anak cucunya yang disebut sebagai syaitan barulah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta, Allah memberi. Kemudian iblis menggunakan waktunya yang panjang dalam hidup itu untuk menyesatkan manusia. Dan iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia betul-betul akan menyesatkan manusia. Bersungguh-sungguh akan menyesatkan manusia. Dari sebelah depan datang, dari sebelah belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari seluruh arah yang biasanya musuh datang, dia pun datang, untuk memastikan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian iblis mengatakan bahwasanya nanti pada akhirnya memang sedikit sekali dari manusia yang bersyukur. Bahkan dengan angkuh dia mengatakan kepada Allah, Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu bersyukur. Artinya akan sedikit dari manusia itu bersyukur. Bagaimana iblis bisa mengatakan demikian padahal ia baru saja akan memulai kedengkiannya untuk menyesatkan manusia? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwasanya banyak dari manusia nanti tidak akan bersyukur? Nanti kita akan kaji di dalam tafsir insyaallah. Karena iblis adalah sebagai makhluk yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti atau tidak mau menjawab perintah Allah supaya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dengan kesombongannya itu ia memilih kekufuran, dan Allah menetapkan
atau menetapkan hukum ke atasnya sebagai yang sesat, maka iblis Allah berikan balasan ke atasnya, yaitu dengan diusir dari surga. Diusir sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang hina. Kemudian iblis diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila ia turun ke dunia, kemudian bangsa manusia pun akan ada di dunia, karena Nabi Adam dan Hawa juga diturunkan ke dunia dan berketurunan. Kemudian apabila ada di antara bangsa manusia yang mengikuti iblis di dalam kekufuran dan kedurhakaan, maka Allah memberikan ancaman kepada iblis, kamu wahai iblis dan orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan manusia akan ku masukkan semuanya ke dalam neraka jahanam. Inilah ayat yang akan kita pelajari, yaitu yang berkaitan dengan peristiwa yang pernah berlaku pada masa dahulu, yaitu peristiwa iblis bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan bangsa manusia. Dan memang banyak bangsa manusia yang telah disesatkan oleh iblis. Kemudian semua mereka, iblis dan orang-orang yang telah disesatkan oleh iblis, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Dengan petunjuk Al-Quran tahulah kita siapa musuh kita yang sebenarnya, yaitu iblis. Kita lebih berhati-hati dan berwaspada, karena banyak dari bangsa manusia yang terpedaya oleh bujuk rayu iblis ketika menyesatkan. Maka jangan sampai mengikuti langkah-langkah iblis, langkah-langkah syaitan, sehingga pada akhirnya nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Berhati-hati, berwaspada, karena boleh jadi kita disebabkan karena lupa atau lalai, kemudian tidak berhati-hati, tidak berwaspada, musuh selalu mengintai, akhirnya kita melakukan kedurhakaan, kemudian terus dalam kedurhakaan sampai kematian tiba. Maka berhasillah iblis di dalam menyesatkan manusia. Na'udzubillah kalau itu berlaku ke atas diri kita. Dan iblis tidak akan pernah berhenti dalam menyesatkan, karena memang ia telah bersumpah. Kalau disebut bersumpah, bermakna dia bersungguh-sungguh di dalam menyesatkan manusia. Apa kaitan ayat-ayat yang kita pelajari sekarang ini dengan ayat sebelum ini? Kaitannya jelas sekali, yaitu ayat sebelum ini telah diterangkan tentang peristiwa yang berlaku di dalam surga, yaitu peristiwa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam adalah makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah, sehingga malaikat diperintahkan untuk bersujud. Malaikat bersujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah makhluk yang mulia, tetapi iblis tidak mau memuliakan makhluk yang mulia itu. Bahkan iblis bersumpah bagaimana manusia yang merupakan makhluk yang mulia itu menjadi tidak mulia. Bagaimana menjadikannya tidak mulia? Menyesatkannya sehingga menjadi hina seperti dirinya, karena iblis dirinya telah ditetapkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kedurhakaannya kepada Allah. Maka iblis mau pula manusia yang mulia itu menjadi durhaka pula, sehingga menjadi hina sama seperti dirinya, sehingga bersama-sama nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu adalah keinginan iblis yang sudah diterangkan sebelum ini sebagai makhluk yang enggan bersujud kepada Nabi Adam disebabkan karena keangkuhan dan kesombongannya. Jadi ayat ini adalah melanjutkan ayat yang sebelumnya yang masih lagi menerangkan tentang peristiwa yang berlaku dahulu di dalam surga, yaitu ketika peristiwa manusia pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam.
Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsir, namun kita akan membacanya terlebih dahulu dan setelah itu kita akan menerjemahkannya secara harfiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala, telah berkata iblis, anzirni, berilah aku tangguh. Iblis berkata, perkataan ini adalah berupa permohonan kepada Allah, berilah aku tangguh ya Allah, ila yaumi yub'atsun, kepada hari mereka dibangkitkan, yaitu kepada hari kiamat, hari akhirat kelak. Qala innaka minal munzarin. Qala, Allah menjawab, innaka, sesungguhnya kamu wahai iblis, minal munzarin, termasuk ke dalam golongan yang diberi tangguh. Artinya iblis minta supaya diberikan kehidupan terus sampai hari berbangkit, maka Allah berikan tangguh sampailah hari kiamat. Jadi iblis itu tidak mati-mati sampai hari kiamat, dari dahulu sampai hari kiamat. Nabi Adam mati, anak cucu Nabi Adam mati, tetapi iblis dari dahulu tidak mati. Qala fabima aghwaytani. Qala, iblis berkata, fabima, maka dikarenakan aghwaytani, engkau telah menetapkan sesat, atau engkau telah menetapkan hukum bahwasanya aku ini sebagai yang tersesat, maka aku tidak mau aku saja yang sesat, aku juga mau menyesatkan. La aqudanna lahum, sungguh aku akan menghalang mereka manusia, siratakal mustaqim, dari menempuh jalanmu yang lurus, sehingga mereka tidak menempuh jalanmu yang lurus tapi menempuh jalan yang sesat pula. Ini dia sumpah iblis. Maka disebabkan karena engkau telah menetapkan aku tersesat, maka aku akan menghalang mereka dari menempuh jalanmu yang lurus, supaya mereka tersesat pula seperti aku. Itu adalah kedengkian. Jadi kesombongan diiringi pula setelah itu dengan kedengkian. Kesombongan, iblis sombong, iblis dengki. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Thumma, kemudian, la'atiyannahum, sungguh aku akan datang kepada mereka. Aku di sini adalah iblis. Min baini aydihim, dari sebelah muka mereka, dari sebelah hadapan. Wa min khalfihim, dan dari sebelah belakang mereka. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Jadi 4 arah disebut. Arah itu ada berapa? Ada 6. 4 arah disebut dan 2 arah lagi tak disebut.
Arah mana yang tak disebut? Arah atas dan arah bawah. Mengapa dua arah ini tak disebut? Nanti kita kaji dalam tafsir. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Wala tajidu, dan engkau tidak mendapati aktsarahum, kebanyakan mereka manusia, syakirin, yang akan bersyukur kepadamu. Bagaimana iblis ini bisa mengatakan kebanyakan manusia tidak akan bersyukur kepada Allah, padahal ini masih lagi ia mengatakannya ketika di dalam syurga dahulu. Karena ayat berikutnya menyebutkan keluarlah kamu wahai iblis. Bermakna ketika iblis ini berkata, iblis masih lagi di dalam syurga di hadapan Allah setelah tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ayat berikutnya, setelah itu kita baca dari awal supaya nampak satu kesatuan. Qala khuruj minha mad'uman madhura. Qala, telah berkata. Siapa yang telah berkata? Allah. Apabila Allah telah berkata, maka kita ganti kata berkata itu dengan berfirman. Allah telah berfirman, ukhruj, keluarlah kamu, minha, daripadanya, nya syurga, dari dalam syurga, maz'uman, sebagai orang yang terhina, maz'uman, kemudian madhura, terusir, yaitu yang dikeluarkan dari dalam syurga. Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga itu sebagai orang yang terhina dan sebagai yang terusir. Laman tabi'aka minhum, laman, sungguh barang siapa yang tabi'aka, mengikuti kamu, minhum, dari kalangan mereka, mereka manusia, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. La'amla'anna, sungguh aku akan penuhkan Jahannam, neraka Jahannam, minkum, dari kalangan kamu, ajma'in, semuanya, bukan dari bangsa jin saja, bangsa manusia pun. Kalau mengikuti kamu wahai iblis, akan kumasukkan juga ke dalam neraka Jahannam. Ini kaitannya dengan iblis. Iblis yang bersumpah, kemudian bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia, dan memang buktinya banyak manusia yang tersesat. Kemudian iblis dengan orang-orang yang telah disesatkan oleh iblis itu dimasukkan ke dalam neraka. Maka penuhlah neraka itu dengan iblis dan anak cucunya dari kalangan bangsa jin, dan juga penuhlah neraka itu dengan bangsa manusia yang mengikuti langkah-langkah iblis dan anak cucunya pula. Sekarang kita akan lihat terjemahan ayat ini langsung dari awal, kemudian barulah kita pindah ke kesimpulan, yaitu kesimpulan yang ringkas. Setelah itu baru kita pindah ke tafsir ayat. Iblis berkata, berilah aku tangguh kepada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi tangguh. Iblis berkata, maka dikarenakan engkau telah menetapkan aku tersesat, ya Allah, maka sungguh aku akan menghalang mereka dari menempuh jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari sebelah muka mereka, dan dari sebelah belakang mereka, dan dari sebelah kanan mereka, dan dari sebelah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur kepadamu. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu, wahai iblis, dalam keadaan terhina, lagi terusir. Sungguh barang siapa yang mengikuti kamu dari kalangan mereka manusia, sungguh aku akan memenuhkan neraka Jahannam itu dari kalanganmu semuanya. Berarti ayat ini menerangkan tentang sumpah iblis yang berkeinginan, yang bertekad untuk menyesatkan manusia, dan banyak manusia tersesat. Maka melalui petunjuk Allah ini kita menjadi lebih berhati-hati, berwaspada. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan pemeliharaan sehingga tidak tersesat, karena musuh kita yaitu iblis menggoda kita
dengan sungguh-sungguh, dan ia tidak akan pernah berhenti dalam menggoda dan memperdaya kita untuk memastikan kita tersesat dari menempuh jalan Allah yang lurus. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, perkataan iblis ini adalah permintaan. Berilah aku tangguh, atau berikanlah tangguh kepadaku. Tangguhkanlah aku, boleh juga lah. Kita susunlah kata yang mana kita suka. Tangguhkanlah aku untuk tidak mati. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Mengapa iblis meminta permintaan untuk tidak dimatikan? Ada dua disebutkan oleh ulama tafsir. Pertama adalah tujuannya supaya iblis terhindar dari kematian. Ini tafsiran yang pertama. Karena ketika disebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit, tidak disebut sampai hari kiamat, tidak, tapi disebut sebagai sampai hari berbangkit. Kalau disebut hari berbangkit, bermakna kebangkitan itu dengan peniupan sangkakala kedua. Kan ada dua peniupan sangkakala. Ditiup sangkakala pertama, dunia kiamat, semua yang hidup mati. Nah, iblis tidak menyebut berilah aku tangguh sampai dunia kiamat, tidak. Sebab kalau itu yang diminta, bermakna dia nanti akan dimatikan. Iblis minta supaya dia diberi tangguh sampai hari berbangkit, yaitu sampai kepada peniupan sangkakala kedua, yaitu kebangkitan. Tujuannya adalah jangan matikan aku ya Allah, tetaplah aku ini hidup terus. Maka disebutlah sampai hari berbangkit, ingin lepas dari kematian. Tapi apakah setiap yang hidup itu akan lepas dari kematian? Tidak. Allah telah tetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bangsa jin hidup maka akan dimatikan. Maka Allah pun memberikan jawaban, qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diberi tangguh. Artinya tidak dimatikan, tetapi tidak dimatikan kemudian seperti yang diminta, yaitu sampai kepada sangkakala kedua. Tidak dimatikan, kecualilah nanti sampai kepada sangkakala pertama. Sampai sangkakala pertama barulah kamu dimatikan. Jadi iblis minta sampai sangkakala kedua, tetapi Allah mengabulkan sampai sangkakala pertama. Mengapa iblis minta sampai kepada sangkakala kedua, yaitu sampai kepada dibangkitkan? Karena tidak mau menjalani kematian, karena tahu kematian itu adalah sesuatu yang menyakitkan, menyengsarakan, menyusahkan, menderitakan. Maka dia minta supaya tidak menjalani kematian. Tafsiran yang kedua adalah iblis minta, mengapa sampai hari berbangkit? Supaya semakin panjang peluang untuk menyesatkan manusia. Karena kalau tidak dimati-matikan, bermakna berapa lama diberi peluang untuk menyesatkan manusia? Lama sekali. Sudah selesai tugas kepada manusia ini karena sudah mati, maka dia teruskan kepada manusia yang baru lahir pula, mati pula, teruskan lagi kepada yang berikutnya. Entah sudah berapa manusia, satu syaitan itu menyesatkannya. Syaitan itu juga, yang satu itu juga. Tapi entah sudah berapa manusia, karena manusia hidup mati, hidup mati. Hidup manusia ini kemudian mati, hidup lagi manusia yang lain mati, hidup lagi manusia yang lain mati. Manusia berganti-ganti, syaitan hidup terus. Maka boleh jadi satu syaitan itu telah menyesatkan banyak manusia. Berarti banyak peluang pada diri syaitan itu dalam menyesatkan manusia. Sudah berapa ribu tahun umur iblis itu sampai hari ini?
Oh, tak terhingga ya, tak terhingga. Yaitu semenjak penciptaan manusia pertama. Sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam, antara Nabi Adam dengan sekarang ini sudah berapa ribu tahun? Tak mati-mati. Sudah berapa generasi? Bermakna sekian generasi yang telah disesatkan oleh iblis. Tapi apakah semua manusia dapat disesatkan oleh iblis? Tidak. Ada sebahagian. Baik, nanti kita akan bahas siapa yang tidak dapat disesatkan oleh iblis. Nanti kita akan bahas. Kita baru bahas pangkalnya saja baru sekarang. Yaitu iblis minta kepada Allah supaya diberi tangguh untuk tidak dimatikan sampai hari berbangkit. Mengapa iblis minta? Sebab dua tadi tafsirannya, yaitu tidak mau menjalani kematian, dan yang kedua ingin diberi peluang yang panjang untuk menyesatkan manusia. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Allah menjawab, sesungguhnya kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi tangguh. Yaitu yang diberi tangguh untuk tidak dimatikan. Tetapi tidak dimatikan sampai hari kiamat. Tapi kalau sudah sampai hari kiamat, kamu akan dimatikan. Apa sebab? Sebab ada ayat lain, seperti ayat yang terdapat dalam surah Al-Hijr, ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya sama dengan pangkal ayat ini, yaitu qala innaka minal munzirin. Kamu adalah termasuk ke dalam orang-orang yang diberi tangguh ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada hari waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan itu kapan? Hari kiamat. Sebab pada hari kiamat kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup di muka bumi ini akan dimatikan, akan dibinasakan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal ada tetap adalah Allah Subhanahu wa taala yang agung lagi maha mulia. Jadi semua akan mati pada hari kiamat. Jadi ila yaumil waqtil ma'lum adalah ujung, yaitu hari kiamat, ujung dari kehidupan iblis dan anak cucunya. Jadi iblis itu akan dimatikan juga? Ya, akan dimatikan juga. Kapan dimatikan? Di hari kiamat. Sekarang masih hidup? Sekarang masih hidup. Iblis itu satu. Kemudian iblis yang satu ini diberi pasangan, istrinya. Adam juga satu, kemudian diberi pasangan, istrinya. Istri Nabi Adam Hawa, istri iblis wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, karena tidak diberitahukan kepada kita namanya siapa. Nah, Nabi Adam ada istri, iblis pun juga ada istri. Nabi Adam ada istri, beranak, bercucu, berketurunan. Iblis dengan istrinya beranak, bercucu, dan berketurunan pula. Jadi ada bangsa manusia, ada bangsa. Nah, iblis ini dari kalangan bangsa jin. Maka iblis dan anak cucunya ini disebut bangsa jin. Karena iblis ini adalah durhaka kepada Allah, karena kedurhakaannya itu maka dia digelar dengan syaitan. Maka keturunan iblis ini apabila mengikuti langkah iblis yang durhaka, maka disebut pula lah syaitan. Jadi syaitan panggilan kepada iblis, dan juga syaitan itu panggilan kepada anak keturunan iblis yang mengikuti langkah iblis. Ada tidak anak keturunan iblis ini yang tidak mengikuti langkah iblis? Ada tidak bangsa jin yang beriman? Ada. Maka yang beriman tidak disebut sebagai syaitan, tetapi disebut sebagai bangsa jin. Ada pula yang menambahkannya jin Islam. Bolehlah jin Islam atau jin yang beriman. Minnal muslimun. Di antara kami ini ada yang beragama Islam. Ini pengakuan bangsa jin. Kemudian dari bangsa manusia ini, anak keturunan Nabi Adam. Apabila mengikuti Nabi Adam, maka disebutlah bangsa manusia. Kemudian diberi gelar, meskipun ada bangsa manusia ini, tetapi dia tidak mengikuti jejak Nabi Adam,
malah dia mengikuti langkah-langkah iblis yang digelar syaitan, maka sebahagian bangsa manusia itu ada juga yang digelar dengan syaitan. Siapa mereka yang digelar dengan syaitan dari bangsa manusia? Yang mengikuti syaitan. Yang mengikuti syaitan, syaitan. Maka bolehkah kita menyebut perkataan syaitan kepada manusia? Boleh. Yaitu manusia yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Boleh penyebutan perkataan syaitan, sebagaimana diperbolehkan kepada bangsa jin, ia juga diperbolehkan kepada bangsa manusia. Hanya saja hati-hati ketika menyebutnya kepada manusia. Hati-hati. Tapi penyebutan itu boleh kepada bangsa manusia, boleh. Minal jinnati wan nas, karena ada syaitan dari kalangan bangsa jin dan ada syaitan dari kalangan bangsa manusia. Baik, kembali kita ke pengajian. Setelah ditetapkan bahwasanya ia tidak akan dimatikan sampai hari kiamat, maka syaitan pun bersumpah di hadapan Allah. Qala, ia pun berkata, fabima awaitani, maka bima disebabkan karena awaitani, engkau telah menetapkan hukum tersesat pada diriku, maka aku tak mau aku saja yang tersesat, aku juga mau menyesatkan manusia itu. Manusia yang telah engkau muliakan itu, ya Allah, aku akan sesatkan sehingga mereka menjadi hina seperti aku. Bermakna kalau itu keinginan syaitan, keinginan iblis, bermakna ia adalah datang dari kedengkian. Jadi musuh kita itu adalah iblis yang dengki. Maka berhati-hati dengan kedengkian musuh. Apabila kita tidak berhati-hati dan berwaspada, kita akan menjadi korbannya. Baik, sebelum sampai ke pembahasan berikutnya, kita kembali lagi kepada kata qala fabima, fabi, bi di sini. Ada dua tafsirannya bi. Qala fabima aghwaytani, ada yang mengatakan bi ini ba'us sababiyah, ba yang menerangkan sebab. Oleh disebabkan karena, maka dalam terjemahan ada kita jumpai karena engkau, ada kata karena. Bermakna kalau menterjemahkan dengan kata karena, berarti memahami ba ini ba sebab namanya. Disebabkan karena engkau telah menetapkan aku ini sebagai yang tersesat, aku akan menyesatkan manusia itu, karena engkau telah menetapkan aku sesat. Tapi ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini nanti akan didukung oleh huruf qasam, huruf sumpah. Yaitu ba yang di sini ini adalah ba sumpah. Karena untuk bersumpah itu boleh dengan waw, wallahi. Boleh juga bersumpah itu dengan ba, billahi. Boleh juga bersumpah itu dengan ta, tallahi. Ada yang bersumpah dengan tiga-tiga ini sekali. Wallahi, billahi, tallahi. Oh, ini hebat sekali dia bersumpah ini. Tak main-main ini. Nah, di dalam ayat ini ada yang menafsirkan ba ini ba sumpah. Berarti aku bersumpah ya Allah untuk menghalang manusia itu dari mengikuti jalanmu yang lurus. Bermakna kalau bersumpah berarti iblis ini bersungguh-sungguh. Karena biasanya orang yang bersumpah itu menunjukkan dia bersungguh-sungguh. Saya bersumpah, saya tidak akan biarkan dia selamat. Saya sudah jadi tersangka sekarang, maka saya tidak mau saya tersangka. Yang lain-lain itu pun juga mesti jadi tersangka. Demi Allah. Bermakna dia sungguh-sungguh ini dalam membawa yang lainnya. Ini tak ada kaitan dengan yang hidup dan yang mati. Ya, ini untuk menerangkan bahwasanya siapa yang bersumpah, bermakna dia apabila dia bersumpah bermakna dia ingin memberikan penekanan kepada pernyataan yang dia sampaikan. Begitu juga iblis. Bi di sini baul qasam, ba sumpah. Maka kita berikan judul sumpah iblis. Maka karena engkau telah menetapkan aku tersesat, atau boleh juga
Maka aku bersumpah ya Allah, disebabkan karena engkau telah menetapkan aku tersesat, la aqudanna, sungguh aku akan menghalang manusia. La aqudanna, sungguh aku akan menghalang mereka. Mereka yang dimaksud adalah manusia. Siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus. Dalam ayat sebelumnya sudah disebutkan jalan yang lurus itu adalah jalan Allah, agama Islam, agama para nabi. Itu adalah jalan yang lurus. Jalan itulah yang mesti ditempuh oleh manusia. Apabila manusia menempuh jalan yang lurus, jalan Allah, jalan para nabi, maka manusia akan masuk ke dalam syurga. Syaitan, iblis tak mau manusia itu masuk ke dalam syurga, maka menghalang. Makna menghalang di sini adalah memastikan supaya manusia tidak menempuh jalan yang lurus. Kalau tidak menempuh jalan yang lurus, kemudian berjalan juga di muka bumi ini, berjalan menempuh jalan apa? Kalau tidak menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus disebut jalan yang sesat. Nah, iblis mau menghalang. Ada yang mau menempuh jalan yang lurus, yaitu untuk jujur dalam berdagang umpamanya. Itu jalan yang lurus. Tetapi apa kata iblis? Jangan kamu jujur-jujur. Sebab kalau jujur kamu lambat kamu kaya. Kalau kamu mau kaya cepat, ini peluang untuk kamu menipu, karena orang yang beli ini tak tahu apa-apa ini. Sebut aja barangmu itu buatan luar negeri, maka angkatlah harganya 2-3 kali lipat supaya kamu cepat kaya. Oh iya juga lah, berarti dia tidak lagi menempuh jalan yang lurus, kemudian dia tersesat dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus jujur, jalan yang sesat menipu, berbohong, berdusta. Ini contoh mudah. Jalan yang lurus ke masjid, ini jalan yang lurus. Di rumah malam-malam seperti ini tak ada apa dibuat, paling-paling duduk melihat televisi yang programnya itu membuat kita menjadi lalai dari mengingat Allah. Bahkan ada pula yang membuat kita bertambah dalam melakukan dosa, karena kita mendengar perkara-perkara yang buruk dan tercela. Maka syaitan pula mengatakan, jangan ke masjid, di rumah sajalah. Kan tadi siang sudah penat bekerja, istirahatlah sekarang. Pandai betul dia dengan suara lemah lembutnya. Kemudian mengatakan, lah masjid itu kan jauh, sudahlah di rumah saja. Kan ada rekamannya juga, lihat aja lah rekamannya nanti. Umpamanya lagi. Pandai betul lah iblis ini dalam menggoda. Macam-macam. Sekarang ini di jalan raya itu padat, nanti kalau pergi kecelakaan bagaimana? Apalagi yang lain? Banyak sekali. Pandai iblis dalam menggoda, membujuk, merayu, menipu, memperdaya untuk memastikan tidak lagi menempuh jalan. Ini maknanya menghalang. Ini yang disebut la aqudanna. Sungguh aku akan menghalang. Berarti memastikan supaya manusia itu tidak mengikuti jalan yang lurus. Contohnya adalah seperti hadis riwayat Imam Ahmad. Ini diriwayatkan dalam buku-buku tafsir. Dalam hadis itu, iblis atau syaitan menghalang manusia yang memeluk Islam. Apabila ada yang memeluk Islam, maka dihalangnya dengan mengatakan, kamu akan peluk Islam, kemudian kamu tinggalkan agama bapakmu, agama nenek moyangmu, kemudian kamu nanti akan terpisah dari keluargamu. Kamu peluk Islam, kamu beriman, jangan kamu memeluk Islam. Ini perkataan iblis menghalang dari mengikuti jalan yang lurus. Andaikan yang telah memeluk Islam ini mengabaikan tipuan iblis itu, penyesatan yang dilakukan oleh iblis itu, selamatlah dia. Tetapi akan berakhir sampai di situ? Tidak. Kemudian yang beriman ini pun kalau pada masa dahulu pergi berhijrah ke Madinah. Datang lagi iblis, kamu akan pergi berhijrah, kamu tinggalkan rumahmu,
kamu tinggalkan harta bendamu, kamu tinggalkan keluargamu, jangan pergi berhijrah, di sini sajalah kamu. Pandai iblis. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Apabila dia berhasil mengabaikan penyesatan iblis tersebut, maka selamatlah dia. Tapi sampai di situ? Tidak. Sudah sampai hamba Allah ini di Madinah dan sudah bergabung dengan Rasulullah. Apakah iblis tidak sampai pula ke Madinah? Sampai pula dia ke Madinah. Apabila sampai ke Madinah, maka di Madinah pula disyariatkan berperang, berjihad. Maka hamba Allah ini pun setelah beriman, berhijrah, berjihad, maka iblis pun datang lagi. Kamu akan pergi berjihad, kamu tinggalkan harta bendamu, kemudian kamu mempertaruhkan nyawamu. Kalau kamu mati, istrimu di rumah akan dinikahi oleh orang lain. Ini dalam hadis disebutkan begitu. Harta-harta bendamu akan diwarisi dan akan dibagi-bagi. Kamu sudah penat mencari harta benda, kemudian kamu akan biarkan orang lain menikmatinya. Jangan pergi berjihad, kata iblis. Andaikan dia berhasil mengabaikan penyesatan iblis itu, maka selamatlah ia. Andaikan dia meninggal dunia, ujung hadis mengatakan fakana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah, maka adalah bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Apa sebab? Sebab dia telah berhasil dari penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Dia telah berhasil untuk tetap berada di atas jalan Allah yang lurus, yang menghantarkannya ke surga. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita telah sampai ke masjid ini, dalam majlis ilmu ini, syaitan tidak lagi bersama dengan kita? Oh, syaitan bersama kita. Cari duduk paling belakang, jangan depan-depan. Nanti kalau depan mengantuk, nampak deh ustaz. Belakang saja lah. Dia abaikan, tidak, saya mau duduk di depan. Selamat, alhamdulillah. Setelah duduk di depan, apakah syaitan akan meninggalkannya? Tidak. Datang lagi syaitan. Lihat, kamu duduk paling depan. Tak ada lagi orang yang paling depan, kamu yang paling depan. Hebat betul kamu ini. Berbanggalah sikit. Berbanggalah sikit. Apabila ada kebanggaan, sombong, riak, sudah terhapus amalan. Tidak lagi menempuh jalan yang lurus. Pandai betul syaitan. Ini sebagai contoh saja bagaimana syaitan itu la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan menghalang mereka dari menempuh jalanmu yang lurus. Oh, bermana kita mesti hati-hati. Kepada Nabi Adam dahulu telah diberitahukan oleh Allah bahwasanya iblis ini memang akan mengeluarkannya dari surga. Allah telah memberitahu. Seperti dalam surah Taha ayat 117. Allah berfirman, inna hadza, sesungguhnya ini iblis ini aduwwun laka wa li zaujika, musuh bagi kamu dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, jangan sampai dia ini mengeluarkan kamu berdua dari surga ini yang membuat kamu nanti akan sengsara. Jadi Allah sudah mengingatkan? Sudah. Allah juga dah mengingatkan umpamanya dalam surah Fatir. Allah mengingatkan semua manusia, termasuk kita hari ini. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Jelas ini. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sesungguhnya dia syaitan itu menyeru manusia untuk menjadi penghuni neraka. Seru diserunya, jangan pergi ke masjid, sini ajalah kedai kopi. Maka penuhlah kedai kopi pada malam hari ini. Sini karaoke, sini duduk-duduk saja kita bersembang, bercerita
tentang aib orang lain. Senang sekali menceritakan aib orang lain. Ini adalah korban-korban syaitan, korban-korban iblis. Banyak jumlah mereka ini. Oh, banyak sekali jumlahnya. Maka disebutkan di dalam surah Yasin, walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Sungguh dia, iblis itu, syaitan itu, telah menyesatkan kamu menggunung banyaknya. Jibillan, jibillan tadi kata jabal. Jabal maknanya gunung, gunung, menggunung banyaknya. Kalau disebut gunung, besar, banyak, menumpuk. Banyak sekali menumpuk manusia yang sudah disesatkan oleh syaitan. Lihat buktinya di tengah masyarakat, jelas, terang sekali. Maka berhati-hati. Maka kita akan takut? Oh, takut mesti takut. Tetapi kita bermohon kepada Allah supaya Allah berikan perlindungan kepada kita. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, yaitu ketika syaitan diberi tangguh, kemudian karena telah diberi tangguh, maka syaitan akan menyesatkan manusia. Maka kata syaitan, bima awaitani la uzayyinanna, ini dalam surah Al-Hijr. Ini surah Al-A'raf. Dalam surah Al-Hijr, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Disebabkan engkau telah menetapkan aku tersesat ya Allah, aku sesat, maka aku akan menghiaskan kepada manusia. Digunakan kata menghiaskan dalam surah Al-Hijr. Kalau disebut menghiaskan, maka dinampakkan kepada manusia yang buruk itu baik, padahal buruk dihiaskan jadi baik. Ada rumah itu retak-retak dindingnya, berlubang-lubang dindingnya, tetapi dihias rumah tersebut, ditutup dia dengan kain. Dengan ditutup dengan kain-kain yang berwarna-warni, maka rumah itu indah sekali. Padahal rumah itu retak, berlubang, yang buruk menjadi baik. Itu dibuat atau dilakukan oleh iblis ketika membujuk rayu Nabi Adam alaihissalam. Nanti akan diterangkan. Awalnya Nabi Adam teragak-agak, ragu-ragu untuk mendekati pohon, karena pohon itulah pohon yang dilarang. Nampak Nabi Adam teragak-agak, maka iblis pun bersumpah di hadapan Nabi Adam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Apa kata iblis? Wahai Adam, Hawa, aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya apa yang kusampaikan kepadamu ini betul-betul sebagai menasehatimu. Wahai Adam, dekatilah pohon itu, kamu akan menjadi seperti malaikat dan kamu akan berdiam dalam surga ini selama-lamanya. Ini aku sampaikan ini bukan untuk mencelakakan kamu, tidak. Aku sampaikan ini untuk menasehatimu supaya kamu mendapatkan yang terbaik. Tapi betul seperti itu? Tidak. Maka Nabi Adam pun tertipu terpedaya. Agak-agak kita ini bisa tertipu terpedaya pula? Bisa juga. Mengapa tidak? Tetapi iblis pula melanjutkan dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-Hijr itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku tak dapat menyesatkan manusia, yaitu manusia dari kalangan hamba-hambamu yang engkau beri keikhlasan kepada mereka. Kalau hambamu itu telah engkau berikan keikhlasan, hamba tak bisa lagi menyesatkannya. Yang hamba bisa sesatkan, hamba-hamba, manusia-manusia yang tidak engkau beri keikhlasan, yaitu manusia-manusia yang masih lagi dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, karena masih lagi dikuasai oleh hawa nafsu, melalui hawa nafsunya itu aku mampu untuk menyesatkan mereka. Maka doa kita, ya Allah berikanlah keikhlasan kepada hamba. Kita ingin ikhlas dalam beramal,
Kita ingin juga Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Mengapa kita minta supaya Allah memberikan keikhlasan? Andaikan kita diberi keikhlasan oleh Allah, maka syaitan tidak berdaya untuk menyesatkan kita. Syaitan ini pandai pula. Yaitu syaitan ketika menyesatkan manusia, dia minta tolong kepada Allah, minta keperkasaan Allah untuk menyesatkan manusia. Sebab dia tahu kekuatan adalah kekuatan Allah. Meskipun dia punya kekuatan, tapi syaitan mengatakan, ini disebutkan di dalam surah Sad. Dalam surah Sad ayat yang ke-92 atau 82, Allah menyebutkan, ini perkataan syaitan, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan keperkasaanmu aku minta kekuatan Allah, kekuatan darimu yang maha perkasa. Dengan keperkasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka itu semuanya. Pandai iblis ini. Dia minta juga kekuatan dari Allah. Dan yang tersesat itu tersesat adalah karena Allah memperkenankan apa yang diinginkan oleh iblis, yaitu iblis minta kekuatan, dengan kekuatan Allah iblis memperdaya, kemudian berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Kita menjadi takut? Ya, menjadi takut. Tetapi hendaklah ketakutan itu diiringi, yaitu dengan memohon kepada Allah. Karena lanjutan ayatnya adalah iblis juga mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang telah engkau berikan keikhlasan kepada mereka, aku tak mampu untuk menyesatkan mereka. Tapi berapa banyaknya hamba-hamba yang diberi keikhlasan itu? Berapa banyak jumlah hamba-hamba yang diberi keikhlasan? Sedikit sekali. Karena sedikit sekali yang bermohon kepada Allah untuk dilindungi. Maka kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, jelas ayat ini, nampak terang sekali. Rupanya iblis ini adalah musuh semenjak Nabi Adam dahulu lagi. Dan iblis ini punya istri dan punya anak-anak. Apabila iblis itu karena kelakuannya yang jahat, yang tercela, yang terkutuk, disebabkan karena durhaka dan kafir kepada Allah, maka dia digelar dengan syaitan. Maka anak-anak cucunya pun juga disebut sebagai syaitan. Dan syaitan itu pada hari ini banyak sekali, karena mereka beranak pinak dan tidak mati-mati. Ini dalam ruangan ini banyak sekarang, jangan dikatakan mereka sedikit. Mungkin mereka yang lebih banyak dari kita ini. Dan jangan dikatakan jauh di tepi-tepi sana, tidak. Di pinggiran kita itu mungkin ada dia. Ini yang buat terangguk-angguk ini syaitan itu lah itu. Terangguk-angguk karena syaitan mengipas-kipaskan matanya itu sehingga hilang perhatiannya, tak nampak lagi. Tadinya baca Quran terang pada barisan pertama, pada halaman pertama, masuk halaman kedua sudah mulai kabur, halaman ketiga sudah tak bertahan lagi, Quran pun ditutup. Ini adalah karena syaitan yang menggodanya. Masuk melalui hawa nafsu. Hawa nafsu tak mau berlama-lama dalam ketaatan. Tapi andaikan dibangunkan keimanan, maka dengan keimanan itu suka dalam ketaatan. Suka salat, suka baca Quran, suka pengajian, suka dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang baik. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sebagai menekankan yang sebelumnya, yaitu apabila iblis mengatakan sungguh akan aku halangi mereka dari menempuh jalanmu yang lurus, maka kesungguhan itu diterangkannya dengan mengatakan aku akan datangi mereka
dari depan, belakang, kanan, kiri. Akan aku datangi. Kalau disebut akan aku datangi, datang bermakna kalimat datang ini dari jauh menjadi dekat. Itu makna datang. Lawan datang pergi. Pergi maknanya dari dekat menjadi jauh. Iblis ini datang dari jauh menjadi dekat. Dari jauh dari mana? Entah dari mana-mana datangnya. Dari hutan dia datang ke sini. Dari pasar dia datang ke sini. Dari kamar mandi dia datang ke sini. Dia menumpuk mendatangi manusia untuk menyesatkan manusia. Kemudian disebutkan arah. Biasanya musuh apabila datang dari arah hadapan. Tak mampu dari arah hadapan, musuh akan datang dari arah belakang. Akan berhenti sampai di situ? Tidak, dari arah kanan, dari arah kiri. Jadi penyebutan 4 arah ini menerangkan tentang kesungguhan iblis di dalam memusuhi manusia. Tapi ada 2 arah yang tak disebutkan oleh iblis, dari arah atas dan dari arah bawah. Apakah iblis lupa 2 arah ini? Oh tidak. Memang iblis tidak menyebut 2 arah karena mereka tahu, iblis dengan anak cucunya ini tahu bahwasanya 2 arah itu dia tidak bisa mendatangi manusia, karena dari arah atas ada Allah Subhanahu wa taala, dari arah bawah manusia bersujud kepada Allah. Kemudian apabila bersujud ke bawah. Bersujud, apabila manusia bersujud, itu adalah sedekat-dekat manusia dengan Allah. Kalau manusia sudah dekat dengan Allah, mampu lagi iblis untuk datang? Tidak. Berarti kalau mau selamat dari serangan iblis yang datang dari depan, belakang, kanan dan kiri, jalinlah hubungan dengan Allah dengan senantiasa berzikir dan selalulah mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah jalan keselamatan. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan banyak dari kalangan mereka engkau tidak akan dapati bersyukur. Mengapa iblis mengatakan ini? Karena iblis tahu pada diri manusia itu ada hawa nafsu, dan hawa nafsu itu yang buat manusia menjadi lalai dan lupa. Maka iblis mengetahui melalui hawa nafsu itu dia akan masuk dan memastikan, bersungguh-sungguh iblis memastikan bahwasanya manusia akan tersesat. Maka melalui persangkaan iblis, disebabkan karena di diri manusia ada hawa nafsu, bahwasanya manusia akan banyak tidak akan bersyukur kepada Allah, persangkaannya itu menjadi kenyataan. Jadi iblis menyangka persangkaannya tepat. Apa sebab tepat persangkaan iblis? Sebab iblis tahu ada kelemahan manusia. Di mana kelemahan manusia? Manusia memiliki hawa nafsu, maka masuklah iblis melalui hawa nafsu. Bagaimana supaya tidak masuk iblis melalui hawa nafsu? Bersihkanlah hawa nafsu itu. Beruntunglah orang yang mensucikan hawa nafsunya. Qad aflaha man zakkaha. Bagaimana mensucikan hawa nafsu? Bangunlah terus keimanan. Tambah iman, kuatkan iman. Ikhlaskan hati, kemudian zuhud, kemudian redha, kemudian syukur, sabar, istiqamah, mujahadah dan seterusnya. Maka iblis tidak akan punya peluang untuk menyesatkan kita. Ini langkah-langkah yang telah disebutkan di dalam ayat ini dari iblis dengan sumpahnya, kemudian dengan usahanya. Namun kita juga memiliki langkah-langkah untuk menghadapi iblis. Bagaimana kesudahan iblis ini setelah dia bersumpah? Karena iblis mengatakan, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Allah tak jawab. Kalau tadi permintaan iblis, Allah jawab, ya Allah beri aku tangguh sampai hari berbangkit. Engkau termasuk yang diberi tangguh. Allah jawab. Iblis berkata, Allah jawab. Sekarang iblis berkata lagi, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka akan bersyukur kepadamu. Allah tak jawab. Mengapa Allah tak jawab? Sebab memang kenyataannya demikian. Memang kenyataannya banyak dari kalangan manusia dengan ilmu yang Allah telah miliki,
Daripada dahulu memang kenyataannya akan banyak manusia itu disesatkan oleh iblis. Maka Allah tak jawab sebagai isyarat bahwasanya perjuangan manusia melawan iblis, melawan syaitan adalah perjuangan yang berat. Ia lebih berat dari berjuang di medan perang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kita pulang dari perang yang kecil, kita pindah ke perang yang besar. Perang yang besar itulah perang melawan iblis, melawan hawa nafsu, yang iblis itu masuk melalui hawa nafsu. Dan banyak yang gagal dalam perang melawan hawa nafsu ini. Allah tak jawab, Allah langsung saja, yaitu kamu wahai iblis karena menyesatkan manusia, maka keluarlah kamu. Karena kamu bersumpah untuk menyesatkan manusia, maka keluarlah kamu dari surga ini dalam keadaan terhina. Kemudian kamu itu adalah yang diusir dari surga ini, karena tidak layak bagimu untuk menempati surga ini. Surga inilah tempat yang agung, tempat yang mulia, tidak boleh ditempati oleh orang-orang yang angkuh dan dengki seperti kamu ini. Keluar kamu dari surga ini. Nah, itu dahulu. Kemudian nanti pada hari akhirat pula. Dan kamu wahai iblis, nanti di hari akhirat akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam. Bukan kamu saja, tapi siapa saja yang mengikuti jejak langkahmu, termasuk dari kalangan manusia itu, akan kumasukkan juga ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah menggunakan kata la'amla'anna, sungguh akan aku penuhkan. Nah, kata penuhkan di sini menerangkan bahwasanya jangan sampai beranggapan di dalam neraka itu berlapang-lapang. Tidak, di dalam surga yang berlapang-lapang, tapi dalam neraka bersempit-sempit. Sungguh akan aku penuhkan, karena kata penuh ini menerangkan sempit. Sungguh akan ku penuhkan neraka jahanam itu dari kalangan kamu semuanya. Kamu semuanya, kamu wahai iblis, dan orang-orang yang durhaka seperti kamu, dari anak cucumu, dan juga dari bangsa manusia. Pelajaran yang sangat berharga sekali dari ayat-ayat yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan sehingga menjadi berhati-hati dan berwaspada. Iblis telah bersumpah, bermakna kita mesti bersungguh-sungguh di dalam menghadapi iblis dan keturunannya yang disebut sebagai syaitan, yang berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.